pagi Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Singkonomi Martalena Nenggolan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Tapanuli Tengah. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Sapriana Simbolon. Ibu Sapriana Simbolon merupakan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 1 Atap Pinang Sore. Selamat pagi Ibu Sapriana. Apa kabar Ibu? Syukurlah Ibu. Baik Ibu Sap, kali ini kita melakukan percakapan pra-observasi, di mana ini nanti percakapan pra-observasi sebelum saya mengamati jalan pembelajaran ini di dalam kelas ataupun sebelum saya melakukan supervisi kelas. Di mana tujuan dari supervisi ini atau percakapan pra-observasi ini yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan di dalam kelas, dan kenapa kita harus melakukan ini pra-observasi, yaitu sebagai langkah awal pembelajaran agar lebih siap atau percaya diri ketika Ibu melakukan proses pembelajaran. Oke, baik Ibu, sekarang saya izin bertanya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan? Baik, terima kasih Ibu. Tujuan pembelajaran saya ini nantinya adalah di mana peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Kemudian peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana Archimedes. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan hukum Archimedes. Baik Ibu, berarti tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan itu berkaitan dengan gaya Archimedes yang memiliki 3 tujuan ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Kemudian area perkembangan yang akan akan Ibu capai itu apa Bu kira-kira ketika melakukan proses pembelajaran tersebut? Aspek yang akan saya kembangkan dari sini sebenarnya pada dasarnya memang pengetahuan anak itu berkembang, walaupun sebenarnya mereka sudah ada pengetahuan awal tentang hukum Archimedes, dan diharapkan nanti lebih berkembang lagi agar nanti mencapai keterampilan, karena di tujuan pembelajaran tadi ada analisis, sehingga nanti dalam percobaan itu siswa itu mampu memecahkan masalah yang nanti saya buat di Baik Ibu, berarti area perkembangan yang akan Ibu capai yang penting nanti diobservasi pada saat proses pembelajaran yaitu dari aspek pengetahuan ya Bu ya, atau kognitif. Kemudian Ibu, saya ingin tahu Ibu, kira-kira rancangan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu seperti apa ya Bu? Misalnya strateginya atau metode pembelajaran ataupun metode nantinya ketika Ibu mengajar itu seperti apa ya Bu? dalam pembelajaran ini saya akan mencoba menggunakan dengan strategi berdiferensiasi gaya belajar, dimana gaya belajar yang saya lihat dari anak-anak itu ada yang visual, kemudian atau auditory, kemudian kinestetik, dan ada yang visual. Jadi dari situ nanti saya akan membuat metode diskusi berdasarkan di setiap kelompok itu ada ketiga gaya belajar siswa tadi akan ada dalam proses ini. Dan untuk model pembelajarannya, karena ini berbasis percobaan, maka berarti model yang saya gunakan adalah PJBL atau Project Based Learning. Baik Ibu, berarti strategi nantinya yang akan Ibu gunakan di dalam kelas yaitu menggunakan diferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa ya Bu, baik itu meliputi audio, visual maupun kinestetik ya Bu ya. Oke. Kemudian untuk model pembelajaran yang nantinya Ibu terapkan adalah karena Ibu melakukan percobaan nantinya penerapan hukum Archimedes, berarti menggunakan model project based learning ya Bu ya, dan menggunakan metode diskusi. Oke, baik Ibu Sap, bagus sekali. Kemudian Ibu, untuk media kira-kira sudah ada yang rencanakan bentuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan?
Kebetulan saya sudah karena sebenarnya hukuman sendiri ini sudah kami pelajari sekedar teori, dan saya meminta kepada anak didik kami di kelas 8 untuk membawa percobaan tadi seperti membawa air garam, kemudian telur, kemudian membawa air biasa, jadi agar terlihat berbagai macam massa jenis dan bisa dilakukan dan terlihat mana benda yang sesuai dengan keadaan benda sesuai dengan melayang, mengapung. Selain itu ada lagi Bu, kira-kira media yang digunakan? Kebetulan kalau untuk medianya saya menggunakan media apa namanya, classroom, walaupun secara tidak Berarti nanti Ibu menggunakan media karena Ibu percobaan, berarti mengikuti apa saja peralatan yang digunakan pada percobaan uji medis tersebut ya Bu ya, baik itu telur, garam ataupun air. Kemudian nantinya Ibu menggunakan media berupa plastik ya, berarti menggunakan laptop ya Bu. Air gitu. Iya, bagus sekali kalau media yang kira-kira nanti akan Ibu gunakan. Oke Bu. Jadi Ibu, kapan kira-kira waktu pelaksanaan dari kegiatan yang akan Ibu rencanakan, baik dari segi harinya kapan, kemudian les keberapa atau hari apa Ibu? Kira-kira di tanggal 6 Februari ya Bu ya. Oke, baik Bu. Berarti waktu pelaksanaan yang akan Ibu rencanakan nantinya ketika penerapan pembelajaran ini yaitu di hari Selasa depan tanggal 6 Februari, les ketiga, 4 dan 5 ya Bu ya. Oke, baik Bu. Jadi di situ nanti saya akan datang dan Ibu melakukan supervisi di kelas Ibu. Nanti saya akan mengamati bagaimana proses-proses atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di kelas. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Saf. Jadi sebelum saya akhiri Ibu Saf, kira-kira berdasarkan percakapan kita untuk praobservasi ini, ada tidak informasi yang Ibu dapatkan? Mudah-mudahan nanti ketika saya diobservasi begitu, saya lebih memahami bagaimana proses strateginya, kemudian modelnya. Saya mudah-mudahan lebih mantap lagi. Oke, baik Ibu Saf. Terima kasih Ibu Saf sudah bersedia untuk saya lakukan wawancara bentuk observasi kita sebelum saya melakukan kegiatan supervisi di kelas. Oke, baik Ibu Saf. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Saf. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Bersemangat ya. Karena tadi pagi sudah sarapan ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Di bangku yang sana lihat kosong. Siapa yang mau datang ini? Tikos. Tikos kemana Tikos? Siapa yang mau rumah hijau? Mana Tikos, Beng? Sakit enggak? Datang semalam. Siapa lagi? Tikos. Siapa lagi nak? Di sini kemana?
Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Simfonomi Martalena Nenggolan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah. Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya percakapan pasca observasi. Dan kali ini saya ditemani kembali oleh Ibu Sapriana sebagai guru yang sudah saya observasi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian selain Ibu Sapriana, hari ini juga saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Jerry Witagalo. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Ya. Oke, baiklah Ibu Sapriana, izin Pak Jerry kami melakukan perjalanan pasca observasi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Sap? Sehat ya Bu ya. Santai saja ya Bu ya. Oke. Ini percakapan kali ini merupakan kelanjutan dari kegiatan kita kemarin setelah observasi pembelajaran di kelas itu. Ibu izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan Ibu terkait mengenai pasca observasi yang akan kita lakukan. Yang pertama Ibu, kira-kira setelah kita pada proses observasi kemarin, Jelaskan sama kalian. apa kira-kira tujuan yang akan kita bicarakan nantinya ketika kita melakukan observasi ini? Baik Ibu, terima kasih. Seperti observasi pembelajaran kelas yang kemarin, saya rasa untuk tujuan dari observasi adalah biasanya itu untuk mengisahkan atau untuk mengetahui bagaimana sih proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Dan kemudian nanti akan ada tindak lanjut bagaimana kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan dalam kegiatan pembelajaran. Itulah nanti yang menjadi tolak ukur dari guru tersebut untuk menjadikan pembelajaran itu lebih baik lagi atau mungkin lebih terpusat pada peserta didik sehingga pembelajaran yang sebelumnya itu lebih baik untuk selanjutnya. Oke baik Ibu, berarti dari yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa tujuan kita berbicara hari ini itu yang pertama adalah saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan yang namanya observasi itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua mungkin nanti kita membicarakan bagaimana rencana dari Ibu untuk selanjutnya pembelajaran Ibu selanjutnya, begitu ya Bu ya. Oke baik Ibu. Kemudian Ibu yang kedua terkait tujuan yang Ibu bicarakan tadi. Sekarang bagaimana perasaan Ibu terkait proses jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung ketika tanggal 6 Februari kemarin ya Bu ya? Bisa bulan yang lalu. Bagaimana Ibu? Sepertinya saya rasa agak lumrah yang mungkin yang saya rasakan itu. Kalau kita sebagai guru, kalau sudah dikatakan, kalau dulu bahasanya kan supervisi, observasi dikatakan demikian. Kalau sudah dikatakan itu diobservasi, biasanya perasaan kita tuh gimana ya, was-was, deg-degan bagaimana ya nanti, gimana aku di kelas nanti, itu otomatis sudah ada. Apalagi saya pasti akan merasakan was-was, apalagi kita tahu sendiri kan anak-anak kita itu kadang kalau sudah ada yang melihat mereka jadi overacting, itu yang saya khawatirkan sehingga timbul was-was sehingga kadang menyebabkan ketika kita mau diobservasi itu jadi kurang konsentrasi atau jadi buyar konsentrasi kita. Itu yang saya rasakan ketika akan diobservasi, was-was jadi deg-degan ya. Oke. Menurut saya memang itu kan hal yang manusiawi ya, ketika kita mungkin mengajar di dalam kelas tiba-tiba ada seseorang yang masuk, mungkin kita menjadi deg-degan. Oke Ibu, berarti seperti itu juga yang dirasakan oleh kita. Kemudian Ibu terkait proses pembelajaran kita yang kemarin pada saat saya observasi, bisa Ibu ceritakan kembali mengenai pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah lain belajar yang sudah Ibu lakukan, misalnya dari segi strategi, model, ataupun metode. Bagaimana Ibu? Mungkin cakap seperti itu ya Bu. Jadi begini Bu, dalam pembelajaran di kelas yang kemarin itu saya itu kebetulan kemarin itu kami membahas tentang bentuk medes. Dimana di dalam usaha itu ada
benda itu mengalami tiga keadaan, mengaku, melayang, dan tenggelam. Nah, kalau anak-anak ketika kita ajarkan lagi, kita katakan ada ini loh nak, benda itu mengaku, benda itu tenggelam, hanya sekedar teori, anak-anak jadi kadang membayangkan pun, apalagi tidak pernah lihatnya, dia jadi kosong begitu. Tapi ketika kita buat, kami membuat kemarin itu kami membuat telur, kemudian dia membawa air biasa, kemudian saya minta anak-anak untuk membawa garam. Nah, kebetulan karena kemarin seperti yang sudah kita bincangkan, itu saya membuat ibaratnya nyata tapi maya. Karena kemarin saya membuat itu Pak, kemarin saya membuat sekolah di classroom. Tugasnya itu saya buat di classroom karena nanti anak-anak kebetulan kami mau, kita dari sekolah ini punya Chromebook, jadi itu saya buat di kelas tugasnya, anak-anak mengerjakan di Chromebook, kemudian dikirim kepada saya nanti tugasnya itu melalui Chromebook tadi. Nah, ketika mereka melakukan percobaan tadi untuk menentukan bagaimana itu benda melayang, kemudian benda mengapung dan benda tenggelam, mereka akan mengisikan dari yang sudah mereka cobakan itu, yang sudah mereka praktikkan itu ke dalam LKPD yang sudah saya masukkan di Housepen tadi. Ada beberapa poin kemarin pertanyaannya yang mengarah ke mereka itu menjadi, selain pengetahuan, mereka terampil mau menentukan bagaimana caranya benda ini biar mengapung dan tenggelam ataupun melayang. Sehingga mereka nanti saya sajikan di dalam LKPD itu juga saya sajikan video yang menayangkan tentang apa yang mereka harus buat. Karena kebetulan kemarin juga dalam pengembangan itu kan selain pengetahuan, mereka juga diuji untuk lebih terampil lagi. Terampilnya maksudnya mereka mampu memecahkan masalah mereka tanpa saya instruksikan, mereka bisa membuat percobaan itu sehingga di akhir nanti terlihat mereka itu membuat posisinya benda itu tenggelam, kemudian melayang dan terapung. Berarti memang seperti yang sudah saya amati ketika saya melakukan observasi di kelas, dan berdasarkan percakapan observasi kita kemarin yang saya amati, Ibu memang sudah menyediakan di situ bentuk media pembelajaran yang Ibu lakukan, yaitu berupa classroom, dan saya amati juga sudah ada di situ classroom. Kemudian Ibu juga sebelumnya sudah membicarakan kepada siswa apa alat yang dibawa, dan mereka memang sudah membawa. Yang saya amati itu adalah telur, garam sama air ya Bu ya. Kemudian Ibu juga menayangkan video ya Bu ya. Tapi dari situ Ibu juga sudah memberikan yang namanya LKPD. Berarti area pengembangan yang Ibu lakukan itu adalah menguji pengetahuan melewat LKPD tersebut ya. Kemudian keterampilan juga ya Bu ya, melalui percobaan yang kita lakukan. Oke, baik. Kemudian Ibu selanjutnya, kalau menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas? Yang tadi ya, baik dari strategi, model, media, ataupun tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan, apakah menurut Ibu itu sudah berhasil atau tidak? Atau boleh dilihat dari sini, tapi nanti satu langsung naik sih. Pengawas di jadwalnya. Diskusinya itu berdasarkan gaya belajar siswa. Dimana gaya belajar siswa ini dalam beri aja satu. Itu aja. Apa ya? Audio, kemudian ada audio, Ini dari itu tidak saya pisah-pisah, tapi saya satukan dalam tiga ini ada pelajarannya. Iya. Ini panjang. Ketika dalam Enggak semua. mulai dari kami saja. perhatikan Enggak itu sekedar bagaimana laporan. mereka membuat percobaan, Diminta kemudian mencari jawaban dan APD dan presentasi. Ini mereka ini bertugas penuh. Kalau yang untuk yang auditori, mereka itu mendengarkan video itu karena sebagai kalau auditori seperti kita tahu kan Pak, mereka itu Ini satu sama Bapak, satu lagi agar mereka lebih tahu bagaimana itu materinya. Dan untuk yang visual itu mereka mencari jawaban untuk LKPD tadi dari melalui media buku karena mereka lebih mudah itu dalam membaca. Kemudian yang estetik itu nanti saya harapkan mereka bisa menampilkan untuk presentasi. Nah, untuk tujuannya itu mereka itu
akan mengetahui bagaimana sih benda itu bisa mendukung dan tenggelam, kemudian kenapa bisa tenggelam dan mengapa. Nah, setelah saya perhatikan sesudah selesai diskusi, memang tidak 100% saya lihat berhasil, karena sebagian anak memang kita tidak bisa paksakan tingkat keilmuan mereka itu terhadap yang seperti yang kita sudah ajarkan. Jadi kalau dapat saya simpulkan, untuk sebagian kelompok tujuan pembelajaran itu tercapai, namun untuk sebagian kelompok yang lain ada yang masih butuh perbaikan karena mereka memang kurang kalau dalam segi keilmuan, tapi pada dasarnya mereka sudah berhasil untuk mencapai yang pengetahuan dan keterampilan. Baik, menurut saya menarik karena dari pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya itu biasanya memang kelompok itu berdasarkan dia belajar masing-masing yang dijadikan satu kelompok, dan kali ini saya melihat ibu membuat sistem pembelajaran berdiferensiasi satu kelompok digabung semua di dalamnya, berarti mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Baik ibu. Kemudian itu selanjutnya berdasarkan pembelajaran yang sudah ibu lakukan, kira-kira ada tidak bu kekurangan atau kendala-kendala yang ibu hadapi pada saat proses pembelajaran tersebut? Kalau dikatakan kendala, mungkin saya juga sebagai guru yang masih perlu belajar. Kalau saya rasa kendalanya itu dari sekian banyak kendala, ada satu hal yang saya rasa mungkin agak sering menjadi kendala, itu apa ini disiplinan. Mungkin itu juga merupakan kekurangan saya kan Bu, dalam hal mungkin penguasaan kelas. Jadi ketika pembelajaran itu siswa itu kadang walaupun dia dalam satu kelompok kadang ada yang sering mengganggu, misalnya ketika kawannya serius datanglah dia mengganggu atau mungkin mencolek kawannya sehingga pembelajaran itu jadi tidak kondusif. Ada sebagian yang karena dia merasa dia tidak sudah lumrah kalau kita anak sekolah, kadang kalau dia tidak mampu dia jadi diam saja, jadi tidak ada interaksi dengan kawan pada kelompoknya. Dan saya rasa mungkin itu datangnya dari saya karena mungkin kurang penguasaan kelas, sehingga anak-anak di kelas itu kadang tidak disiplin ketika ada hal yang seperti itu. Apalagi dalam anak-anak kita ini, dalam hal kalau misalnya ada laptop, mereka itu jadi kayak melihat sesuatu barang yang jarang mereka lihat. Jadi ketika di depannya ada Chromebook atau laptop ini, kadang dia ketika disuruh mengerjakan tugas dibukanya yang lain, karena LKPD-nya itu kadang tidak saya setel untuk hanya dibuka untuk LKPD-nya, karena mereka perlu mencari dari media internet untuk bahan yang mau mereka. Jadi itu saya rasa kekurangan Bu ya. Jadi berarti itu tadi kekurangan yang sudah ibu sampaikan, kali utama itu adalah kedisiplinan di dalam kelas, mengenai bagaimana mereka partisipasi mereka, keaktifan mereka di dalam melakukan percobaan atau pembelajaran. Satu orang adalah yang seperti itu sehingga menyebabkan kelas menjadi buyar. Jadi setelah proses pembelajarannya itu ibu sudah tahu kendala yang ibu hadapi ketika proses pembelajaran. Kira-kira bagaimana cara ibu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut guna untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya? Mungkin kalau untuk perbaikannya mungkin saya akan mencoba untuk belajar lebih mendalam lagi bagaimana sih cara yang lebih efisien untuk mendisiplinkan anak. Mungkin akan saya coba mungkin disiplin positif, mungkin untuk lebih agar anak-anak itu lebih memahami dirinya itu fungsinya itu sebagai apa, tanpa kalau mungkin selama ini kan saya mungkin marah sehingga menyebabkan si anak ini merasa jengkel juga mungkin dengan kita sebagai guru. Saya akan mencoba juga untuk membuat sistem disiplin positif tadi agar anak-anak lebih disiplin lagi ketika pembelajaran di dalam kelas. Berarti menurut ibu rencana ibu yang akan ibu lakukan selanjutnya untuk mengatasi kendala-kendala yang ibu hadapi yaitu lebih menekankan kepada yang namanya disiplin positif ya Bu ya. Baik, kemudian kira-kira ada tidak Bu yang perlu ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ibu lakukan tadi, kan melakukan disiplin positif, ada tidak yang ibu libatkan atau dukungan-dukungan
dari pihak yang lain, biar bagaimana bisa ibu membantu ibu untuk mengatasi kendala seperti itu. Namanya dalam ruang lingkup sekolah kan kita tidak mungkin hanya sendiri untuk melakukan suatu perubahan itu kan Bu, karena kita makhluk sosial gitu. Jadi saya akan mencoba dengan berkolaborasi dengan Ibu juga sebagai MGMP, kemudian dengan Ibu BT yang lebih memahami bagaimana karakter siswa itu, dan mungkin juga dengan Bapak Kapolsek atau Bapak Kepala Sekolah, agar yang mau saya lakukan itu lebih berkesinambungan sehingga anak pun ada, oh kami bukan ibu ini saja, ternyata bapak ini juga peduli dengan saya seperti itu, sehingga nanti anak itu merasa bahwa dia itu dibutuhkan di sini, kemudian si anak ini juga merasa bahwa dia dihargai di sekolah ini, sehingga mungkin ada rasa dari dalam dirinya itu untuk menjadi lebih aktif lagi di dalam pembelajaran, atau membuat sebagai pemicu atau sebagai mancis untuk menimbulkan kerusuhan di dalam rencana yang ibu sudah lakukan atau yang akan ibu lakukan libatkan baik ya Bu ya, mohon pastikan aku jadi ibu ini mendekati pertanyaan saya gitu ya. Jadi bagaimana kira-kira rencana yang tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang tadi itu? seperti kalau untuk disiplin tadi kan saya katakan sekian dari sekian banyak yang paling disiplin nanti akan mereka kemudian IMP dan bank sekolah yang kecil dan sekolah. Nanti ketika pembelajaran lagi saya juga masih merasa masih kurangnya dalam hal pemanfaatan yang ada di kelas, misalnya ada menggunakan proyektor, apalagi ketika saya menerangkan juga anak-anak kadang masih fokus ke MBPD yang mereka gunakan. Saya kan mencoba lebih lebih bersinergi lagi agar pembelajaran itu menjadi lebih aktif lagi tanpa adanya anak-anak yang lirik sana, lirik sini ketika pembelajaran itu. Oke, baik Ibu. Izinkan saya sebentar Ibu untuk menyampaikan apa yang sudah saya amati ketika Ibu pembelajarannya kelas ya Bu ya. Dimulai dari tujuan, kan kemarin Ibu ada menyampaikan 3 tujuan ya Bu ya. Oke, dari situ memang saya membuat catatan dari 3 tujuan yang Ibu sampaikan di situ menjadi 1 tujuan ya. Oke, ada tetapi memang 1 tujuan yang Ibu sampaikan. Kemudian mengenai modal menurut saya sudah tepat ya Bu ya, mengadakan pembelajaran ini di situ untuk menggali masalah melalui percobaan ya Bu ya. Kemudian mengenai ini sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat, mulai dari pembuka, kegiatan intinya bagaimana sama penutupnya, menurut saya sudah sesuai. Hanya saja mungkin ada beberapa yang kurang, tapi mungkin itu kendala-kendala yang Ibu hadapi tadi ya, yang disiplin positif, disiplinan. Mungkin di situ yang membuat ada kekurangannya. Kemudian mengenai konten pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Ibu sudah menggunakan yang namanya video-video, kemudian ada menggunakan alat-alat percobaan seperti telur, garam, sama air. Kemudian Ibu juga ada menyediakan injekan APD ya, seperti saya sudah ada. Kemudian metode diskusi seperti yang sudah Ibu sampaikan juga tadi, menggunakan diferensiasi diskusi melalui beberapa dari gaya belajar siswa. Oke. Kemudian pembelajaran diferensiasi sudah oke itu Bu. Mengenai catatan saya ketika saya mengobservasi Ibu di dalam kelas, dan menurut saya kesimpulannya sudah jadi Bu, setelah kita tadi acak-acakan, kita sudah selesai mengadakan dengan observasi, sudah saya ajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira apa kesimpulan dari pembicaraan kita? observasi mudah-mudahan dengan diberikan kepada saya tadi apa kekurangan saya,
saya lebih bisa memperbaiki pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian kendala yang sudah saya hadapi tadi mudah-mudahan bisa tekan sejalan sehingga saya lebih bisa memperbaiki pembelajaran. Terima kasih Ibu atas sarannya Ibu dalam observasi ini, mudah-mudahan bisa saya jalankan bermanfaat bagi saya dan juga juga. Baik Ibu, saya pun berterima kasih. Semoga dari hasil percakapan kita mulai dari IPA sampai pasca ini, semoga tindak lanjut untuk kedepannya berdampak baik bagi Ibu. Terima kasih Ibu, selamat pagi Ibu, Bapak. Demikian Bapak Ibu hebat, Ibu guru hebat mengenai percakapan pasca observasi untuk hari ini. Terima kasih, salam dan bahagia.